Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi, salam sehat, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 26 September 2020. Mari kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, di akhir pekan ini kami ingin berkumpul kembali untuk merenungkan hari-hari yang sudah Engkau beri sebagai berkat, di mana kami sudah menerima dan mengalami, menghayati, menikmati berkat tersebut. Maka kini ajarlah kami untuk merenungkan sabdamu yang menggambarkan situasi Yesus dengan segala risiko pelayanannya. Ajarlah kami untuk berani menerimanya, sebagaimana yang dialami oleh Yesus sendiri. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, Yesus adalah seorang pemimpin yang hebat, yang bisa memimpin para murid dan mengarahkan mereka dengan satu jalan, kebenaran dan hidup, sebagaimana dikatakannya. Yang dilakukan oleh Yesus adalah yang baik. Namun, di sebelah pihak, orang-orang yang tidak suka sama dia, membicarakan dia, menggosipi Yesus, merasa tidak puas, merasa sebagai pecundang, Yesus sebagai pecundang mereka. Dan mereka mempunyai rencana yang buruk dan busuk. Ingin mengenyahkan Yesus, tetapi belum mengerti, belum paham bagaimana caranya. Gambaran ini merupakan sebuah refleksi bagi kita. Seorang pemimpin yang baik banyak tidak disukai. Apalagi dia mengikuti tata hukum, membersihkan segala sesuatu secara ekonomi. Sehingga tidak ada yang namanya korupsi, nepotisme. KKN tidak ada. Yesus ingin membersihkan apa yang dilaksanakan dalam hukum Taurat. Banyak yang menyeleweng hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu. Menikmati kesempatan, menikmati kekuasaan, menikmati uang dan cinta. Dan Yesus membuat terobosan baru melawan arus. Maka dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tantangannya banyak. Maka Yesus berkata, ingat, ya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Apa yang dibuat baik tidak dihargai. Bahkan nanti pada waktunya orang baru paham. Ketika para murid mendengar kata-kata Yesus, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka bingung. Kenapa? Lah, yang dibuat oleh Yesus baik-baik kok. Menyembuhkan orang, mereka datang untuk konsultasi dengan baik. Yang lapar diberi makan, yang sakit disembuhkan, yang timpang bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Semuanya positif dan holistik, penuh dengan karitatif, karya-karya Yesus. Tapi itu ditentang. Juga karya-karya Yesus dalam sabdanya luar biasa. Tapi kita yang berbuat aneh-aneh, sakit telinga kita. Rasanya hati kita tertusuk. Yesus itu seperti duri dalam daging. Perlu diiyakan. Para murid belum paham. Tapi Yesus mengerti bahwa hidup seperti itu. Siapa yang berani berkata benar, dia akan mendapat tantangan keras. Siapa yang berani melawan arus, dia akan ditumpas.
Paling kurang, Yesus sudah mengatakan kepada para murid akan risiko sebagai orang yang benar tidak disukai. Tentu, kalau kita mempunyai pemimpin yang baik, dia akan berikan kita supportnya. Tetapi kalau pemimpin kita tidak baik, dia tidak suka, dikritik dan sebagainya, maka dia akan membuat cara-cara tersendiri. Yang itu dialami oleh Yesus. Maka saudaraku terkasih, bila kita berada dalam jalan kebenaran dan hidup sebagaimana yang dialami oleh Yesus dan dikatakan oleh Yesus, maka jangan heran kalau tidak disukai. Hidup ini bukan soal disukai dan tidak disukai, tetapi hidup ini adalah mengikuti jalan kebenaran dengan segala macam risiko. Maka pada hari ini Injil mengajak kita untuk melihat kembali, flashback dengan langkah-langkah kita. Apakah saya telah melakukan cinta kasih yang Yesus berikan? Kita menentang cinta kasih itu yang dibuat oleh orang-orang lain. Apakah aku betul menjadi pelayan Yesus yang baik? Atau aku hanya ikut andil, mengambil bagian untuk menikmati saja? Maka kita menjilat ini, menjilat itu. Tidak pada dirinya sendiri berkaitan dengan Yesus. Bila seseorang dekat dengan Yesus, dia akan melawan arus. Kebenaran itu yang dipegang. Dan biasanya dia menderita. Tetapi penderitaan itu akan melahirkan kebahagiaan. Cukup banyak orang yang boleh menderita karena mengikuti Yesus dengan tulus. Misalnya contoh Fransiskus Assisi, Ignatius Loyola, para pendiri kongregasi yang sudah menjadi santo santa, Ibu Teresa. Mereka luar biasa. Betul dekat dengan Yesus dan memahami misinya Yesus. Maka mari kita belajar agar kita bisa bermisi mengikuti Yesus sebagai pelayan yang setia. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber belas dan cinta kasih, kami bersyukur bahwasanya yang paling agung di antara manusia sudi menjadi yang paling hina demi kebahagiaan kami. Semoga ia menjadi cahaya selagi kami mencari bumi baru yang akan persatukan kami berkat cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.